Kita mulai perkuliahan siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mata kuliah IPA terpadu, alhamdulillah masuki pertemuan ke-15. Artinya kita sudah dekat ke UAS gitu ya. Namun sebelum kegiatan dimulai, kita awali dulu dengan doa mulai. Selesai. Semoga doa kita diijabah karena waktunya pas sedang hujan ya. Hari Jumat juga ya, perbanyak berdoa. Hari ini pertemuan ke-15 mata kuliah IPA terpadu terjadwal untuk mempresentasikan artikel yang sudah dibuat. Ini mau sukarela atau kita undi? Kemarin kan perjanjiannya diundi, Bu. Oh, cap-cip ya. Cap-cip aja ya. Saya buka spinnya dulu ya. Spin, 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 spin wheel. Kalian nggak mau sukarela aja gitu? Kalau Nggak mau. berharapnya Ardi yang dapet ya. Pengen Iya lihat ya, tugasnya maunya ya. Ardi. Ardi kayaknya nggak rela dia. Tadi belum loh kayaknya. Kalau belum, apa Spin. hukumannya ketika keluar Oh, namanya? hukumannya hujan-hujanan di luar. Oh, seneng pasti ya. Salah deh hukumannya kalau itu mah. Ini siapa? Ardi, Rafli. Siapa nih? Si Karina, Rio, Estika. Erin, Estika, Rio, Theo, Dio. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya? Ya, Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Share screen dulu. Share. Sudah nampak? belum. Udah lah ya. Masa belum? Udah. Oh, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Harus siap ya. Perbanyak berdoa ya guys. Tek 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 tek. Iya. Ada orangnya. Nice. Langsung senyum loh. Berarti udah siap. Selain tadi udah bagi rapot juga siap untuk presentasi. Oke, silakan. Stop Mas share. Rio. Ya, mohon izin Ibu sebelumnya untuk tugas artikel mungkin belum 100% jadi karena Tidak apa-apa. dari template yang sudah diberikan kemarin kan itu harus upload ke jurnal dulu ya. Nah, Upload ke ini saya jurnal. belum. Nggak Udah harus harus upload. diupload di jurnal. Tapi Enggak. Oh, bentuknya menyesuaikan dengan Ngikutin. template itu aja. oh ya baik. Mohon izin ya Bu ya, ini masih bentuk eh, belum rapi Nah, gitu, maka ya. saya mohon izin. Iya. Ini saya Oke. izin untuk minta bantuan ke Kak Estika atau Kak Erin buat di share screen karena saya menggunakan handphone bukan laptop. Oh, begondang. Silakan Kak Estika atau Kak Oke, Erin. Kak. Kak Erin. Nggak ngeliat Estika ini inget yang itu loh. Apa namanya? Yang acara di MNC Ya itu loh. kayak itu, Yang pentol nyamar-nyamar itu itu. loh, cuman mulus Ih, sekali dia. kan yang nyamar-nyamar itu loh. Yang di itu MNC itu loh. Mawar penjual bakso borak. Sebut saja. Mendingan Mas Rio ini. Apa, joinnya 2. Karena laptopnya nggak kadang nggak mendukung Ibu. Dia suka keluar masuk sendiri. Biasanya kalau itu kan Oh, kita saling membantu. Oke. inisiatif berarti ya. Laptopnya keluar masuk sendiri. Udah mandiri Iya. berarti. Mohon izin Ibu ya sambil Oke. menunggu ini saya kirim dulu. Oh ya, sudah proses pengiriman dan berhasil.
Oke. Ini yang dua, apa Theo sama Dio tadi kuliah ada? Mata Tadi kuliah Kak sebelumnya? Dio izin Bu, Oh, oke. kalau Kak Dio nggak tahu. Baik Ibu, mohon izin saya mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon izin dan mohon maaf Ibu, di sini juga sedang hujan deras. Kalau memang ada suara tidak atau mengganggu, saya mohon maaf. Yang pertama yang sama-sama kita hormati Ibu Dasrini Pratiwi dan Ibu Priska Octavia Rosa selaku dosen mata kuliah IPA Terpadu pada siang hari ini. Dan yang saya hormati rekan-rekan seangkatan di S2 Pendidikan IPA UM Metro. Di sini saya izin untuk menjelaskan artikel saya yang sedang saya buat belum selesai. Mohon maaf atas keterlambatan waktu dan karena kesibukan saya yang mungkin belum bisa ditinggal. Jadi rencana saya, penelitian saya adalah di sini pengaruh model pembelajaran inquiry terbimbing terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 6 SDIT Asmaul Husna. Berhubung yang mau terbelakangi ini adalah saya bekerja di lembaga baik di SD dan SMP yang ada di Asmaul Husna. Maka dari itu saya mengambil lokasi atau tempat penelitiannya di situ. Dan ini saya sengaja mengambil langsung pada saat saya supervisi di kelas. Waktu itu saya supervisi, ada memang tugas saya memang mensupervisi setiap kelas. Kemudian saya melihat di kelas 6 ini ada beberapa, khususnya di kelas 6 itu sudah menggunakan model pembelajaran, namun model yang digunakan menurut saya dia masih terpaku pada guru. Di mana dalam arti guru itu masih menjadi sumber utama atau teacher center kalau kita bilang sekarang. Namun di kegiatan praktiknya itu siswa aktif, tapi di pembelajaran pengetahuannya itu siswa kurang gitu. Karena memang tadi yang saya maksud adalah sudah menggunakan model metode yang baik, namun ini menurut saya masih terpaku dengan guru. Makanya saya ingin memberikan sebuah solusi, dalam arti sebuah solusi ini adalah model pembelajaran inquiry terbimbing agar apa? Agar di dua kegiatan pembelajaran baik di kegiatan pembelajaran secara intelektual atau berfokus pada pengetahuan dan keterampilan itu bisa imbang atau balance yang dimana siswa bisa aktif mengikutinya. Nah, di sini eh, saya membuat artikel masih dalam bentuk beberapa struktur, ada judul, abstrak, kemudian pendahuluan, metode, lalu ada hasil penelitian, sudah saya sempat hitung, lalu pembahasan, dan kesimpulan serta daftar pustaka. Saya akan berfokus pada pendahuluan terlebih dahulu. Mungkin Ibu mohon izin dan teman-teman. Tunggu dulu Mas, Isi- aku belum selesai baca yang bagian instrumennya. Oke, Oh iya, instrumen baik Ibu. yang ganda sebanyak 25 butir validasi function kelompok kritik, uji normalitas, uji homogenitas. Oke, Ya, mohon izin Ibu. Sekarang kita berfokus kepada bagian pendahuluan, di mana oke, ah, ah, di sini pendahuluan saya buat yang pertama ada penjelasan dulu tentang apa itu ilmu pengetahuan alam atau IPA yang saya lengkapi dengan beberapa kutipan dari penelitian terdahulu. Lalu di sini juga saya cantumkan observasi yang menjadi latar belakang tadi, yang dimana hasil observasi awal di SDIT Asmaul Husna menunjukkan bahwa pembelajaran IPA masih didominasi oleh metode ceramah, penunggasan, dan praktik. Guru berperan sebagai sumber informasi utama, sementara siswa sedang cenderung kurang terlibat dalam proses pembelajaran.
namun masih ikut terlibat aktif di kegiatan praktiknya. Kondisi pembelajaran yang berpusat pada guru tersebut eh, pada kegiatan pembelajaran berpotensi menyebabkan rendahnya hasil belajar IPA siswa, serta kurang berkembangnya keterampilan berpikir ilmiah dan literasi sains. Tapi kalau untuk apa namanya output dari hasil belajar yang penilaian psikomotor itu sudah bagus gitu, tapi untuk yang afektif ya itu kurang. Makanya dari situ saya ingin apa ya model yang bisa diterapkan untuk membalancekan dua kegiatan baik di pembelajaran afektif dan psikomotornya. Maka saya membuat atau memberikan solusi dengan memberikan model inquiry terbimbing seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke metode. Di sini metode penelitian saya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kuasi eksperimen tipe non-equivalent control group design yang dilengkapi dengan test post test. Desain ini dipilih karena peneliti atau saya tidak memungkinkan untuk melakukan pengecekan subjek secara penuh, sehingga kelas yang sudah ada digunakan sebagai kelompok penelitian. Maksudnya adalah di sekolah saya itu ada dua rombel. Nah, di kelas 6 ini nanti akan saya jadikan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kemudian dalam desain ini terdapat dua kelompok yang masing-masing diberikan tes awal atau yang kita sebut dengan pretest untuk mengetahui kemampuan awal siswa sebelum diperlakuan diberikan. Selanjutnya, kelompok eksperimen diberikan perlakuan berupa penerapan model pembelajaran inquiry terbimbing dan kelompok kontrol diberikan pembelajaran konvensional yang biasa diterapkan oleh guru. Setelah itu, setelah selesai pembelajaran, kedua kelompok diberikan tes akhir atau post-test untuk mengetahui perubahan dan peningkatan hasil belajar IPA belajar IPA siswa setelah perlakuan. Nah, di sini ada subjek penelitiannya. Saya menggunakan siswa kelas 6 berjumlah 40 siswa, yang mana subjek penelitian ini dibagi dua kelompok, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol, yang masing-masing terdiri dari 20 siswa. Penentuan kelas eksperimen dan kelas kontrol dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi kelas yang relatif setara berdasarkan hasil belajar sebelumnya. Lalu kelas eksperimen adalah kelas yang mendapatkan perlakuan menggunakan model pembelajaran inquiry terbimbing, sedangkan kelas kontrol adalah kelas yang mendapatkan pembelajaran konvensional, atau yang sudah saya sebutkan tadi di awal. Lalu instrumen dan teknik analisis data, saya di sini rencana atau sudah saya lakukan, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes hasil belajar IPA berbentuk soal pilihan ganda sebanyak 25 butir. Tes ini disusun berdasarkan kompetensi dasar dan indikator pembelajaran IPA kelas 6 sebelum digunakan. Instrumen telah melalui uji validitas dan uji reliabilitas untuk memastikan bahwa soal yang digunakan benar-benar mengukur kemampuan yang diharapkan. Hasil perhitungannya nanti ada di bagian hasil penelitian secara lebih detailnya. Lalu data di sini sudah ada juga yang pada tes dan post test dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk mengetahui nilai rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum, dan simbangan baku. Lalu masuk ke hasil penelitian. Ini adalah hasil penelitian di mana saya sajikan desain pre-test, post-test, kemudian ada statistik deskriptif pre-test, lalu ada statistik deskriptif post-test, hasil uji T, dan gain serta efek size gitu. Nah, dari sini eh, saya jelaskan di bagian pembahasan bahwasanya hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran inquiry terbimbing memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil IPA siswa kelas 6 di SD ITS Maulusna. Hal ini ditunjukkan oleh perbedaan rata nilai post-test antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Di mana kelas eksperimen memperoleh nilai yang lebih tinggi hasil uji T-nya, yang dimana menunjukkan nilai signifikansi yaitu kurang dari 0,05, serta nilai efek size pada kategori besar mengindikasikan bahwa perbedaan tersebut tidak terjadi secara kebetulan, melainkan sebagai dampak dari perlakuan pembelajaran yang diberikan. Setelah itu kita lanjut ke bagian kesimpulan, di mana berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran inquiry terbimbing berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 6 SDITS Mahulusna. Dengan penerapan model ini mampu meningkatkan hasil
hasil belajar siswa secara nyata dan memberikan pengaruh yang besar dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Dengan demikian, model pembelajaran integratif terbimbing direkomendasikan untuk digunakan dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar sebagai upaya meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa. Dan mohon izin juga Ibu dan teman-teman, sejatinya penelitian ini juga sebagai bentuk tugas saya di sekolah, di mana saya sebagai supervisi bukan hanya memberikan apa namanya masukan, hanya memberikan komentar, tapi saya juga memberikan solusi. Maka dari itu, mungkin saya izin juga nanti kepada Ibu Dasrini dan Ibu Friska, ini akan saya gunakan juga di sekolah. Saya akan bagikan dengan guru, di mana nanti bisa jadikan bahan pertimbangan sebagai bentuk model pembelajaran yang akan dilaksanakan. Seperti itu. Terima kasih, cukup dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya mohon masukan dan saran, serta perbaikan dari Ibu dan teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Rio. Sedikit menanyakan penasaran saya, mungkin saya tadi kurang menyimak dan kurang mendengar. Untuk materinya, materi IPA-nya yang digunakan ketika ambil data, materi apa ya Mas? Masih di mute? Masih di mute. Ya, mohon maaf Ibu. Grogi soalnya. Baru pertama ketemu Ibu Friska nih saya Ibu ya. Eh, untuk ini saya menggunakan materi perubahan wujud benda dan perpindahan kalor. Oke, jadi karena Nah, sama-sama. ini kan kita di mata kuliah IPA terpadu, jadi materinya Ya. itu juga di follow up. Jadi materi terkait apa, kemudian keterpaduannya nanti munculnya di mana, terus cocok nggak dengan inquiry? Mungkin nanti di hasil dan pembahasan ditambahkan itu terkait dengan penggunaan eh, inquiry ini untuk materi IPA khususnya di apa tadi materi itu cocok, ternyata cocok. Kemudian keterpaduannya seperti apa yang sudah diterapkan oleh Mas Rio, karena ini di untuk mata kuliah IPA terpadu. Kalau untuk mata kuliah problematika, nah yang seperti ini sudah oke, karena kita kan IPA terpadu, jadi pengen lihat fokusnya juga di materinya. Malah harapan saya Iya, nanti Bu. untuk teman-teman yang lain juga ini mungkin ini masukan tambahan untuk artikelnya. Jadi ketika di IPA terpadu asal mulanya itu adalah materinya dulu. Materinya kenapa? Misalnya materinya bersifat abstrak. Kemudian nanti akan ditinjau keterpaduannya dulu seperti apa dari materi. Kalau dipecah misalnya menggunakan connecting, connected itu IPA-nya fisikanya seperti apa, kemudian biologinya seperti apa, keterpaduannya seperti apa. Nah, baru nanti disampaikan metode yang akan digunakan untuk menerapkan materi ini, yaitu inquiry. Gitu ya. Mungkin tambahan dari saya itu dari dari Bu Tiwi, Oke, Mas Rio, tadi ketika Mas awal Rio. Kok disampaikan Tio? Rio, Oh Rio. Rio, Mas Rio, kan tadi kan judulnya tentang pengaruh penggunaan apa model inquiry terbimbing untuk materi IPA SD gitu ya. Eh, nah, gitu. Jadi eh, di balik judulnya gitu ya, kajian konsep IPA terpadu pada materi apa kajian konsep IPA terpadu melalui apa sih tadi yang model inquiry terbimbing siswa kelas 3 dan seterusnya itu. Jadi lebih ke bahas apa belajar IPA terpadu menggunakan inquiry terbimbingnya gitu. Satu, kemudian kedua, pada saat tadi disampaikan jumlah berarti kan populasi siswa kelas 6-nya di sekolah itu ada 40 ya. Iya, Ibu, 40. Ada satu berarti satu kelas isinya 20 siswa. Iya, 20 siswa. Heeh. 20 siswa itu kalau misalkan untuk diukur pakai uji T
Kalau uji T itu kan parametrik ya, statistiknya statistik parametrik. Kayaknya Ya. eh, kurang memenuhi persyaratan untuk masuk ke dengan jumlah subjeknya segitu ya, per, per, per kelas yang dibandingkan antara eksperimen dengan kontrolnya itu kurang memenuhi syarat untuk uji parametrik sehingga ujinya itu pakai uji non parametrik Kayaknya bingung deh, Bu. gitu. Gini, uji prasyarat untuk uji T itu kan ada normalitas dan homogenitas. Mas Rio kan Ya, tadi sudah Bu. menyajikan uji normalitasnya ya, diuji normal hasilnya ya, normal dan Mm-mm. homogen. Nah, Iya, betul. nah, sepemahaman kami, saya dan Bu Ririn, mungkin teman-teman yang lain juga nanti sambil dibaca, terkait dengan Minimal. ya sampel minimal itu biasanya 30. Kalau di bawah 30 itu sulit gitu kalau bahasanya Bu Ririn, sulit untuk datanya itu normal. Mungkin nanti Raihan. dicek lagi Mas Rio Heeh. untuk hitungan statistiknya di uji prasyaratnya apakah benar datanya normal gitu. Normal apa enggak? Kalau misalnya enggak normal, memang enggak normal enggak apa-apa. Pakai uji lanjutannya uji T-nya yang menggunakan non parametrik gitu ya. Oke, Bu. Siap. Gitu ya. Mm-mm. Paham ya? Oke, Iya, lanjut paham, Bu Bu. Ririn. Ya, jadi kalau saya lihat dari yang sudah Mas Rio tulis untuk ke IPA terpadu lebih menonjolkan ke arah materinya diajarkan secara terpadu di model Inquiry inquiry terbimbing gitu. Jadi nggak yang fokus ke proses. bukan ke tadi pengaruhnya, pengaruh penggunaan model inquiry-nya gitu. Bukan. Mungkin kalau untuk laporan Mas Rio sebagai supervisi ya, eh, yang dibuat ini udah pas gitu. Tapi kalau ada orang ngelihat hasil analisisnya tadi yang seperti kita sampaikan, kayaknya sulit normal. Jadi analisisnya pakai non parametrik itu bisa mungkin pakai Man Whitney ya. Kalau yang Mm-mm. non parametrik karena cuma dua kelompok ya gitu dan tidak berpasangan kan ya? Tidak, Ibu. Berpasangan. Iya. Terus tadi itu fokusnya stressingnya ke materi perubahan wujud. Oh, saya ingat yang waktu pas kemarin itu. Oh, nanti aja deh, nanti aja. Nanti konfirmasinya nanti. Ya fokusnya di sini dulu. Jadi materinya difokuskan ke arah IPA terpadunya. Jadi secara dirunut dari tugas yang sebelumnya, Mas Rio nanti kalau mau buat IPA terpadunya pakai yang model keterpaduannya pakai yang model mana, terus diajarkannya lebih ke bukan bukan artikel yang jenisnya apa eksperimen sebenarnya yang kita harapkan, tetapi dari hasil eh, tuangan ide Bapak Ibu semua terkait dengan materi terpadu dan itu di akhirnya endingnya nanti suggestionnya pembelajaran IPA itu sebaiknya keterpaduannya pada materi ini pakai apa ya gitu. Jadi bisa bisa Oh, jadi iya. bisa jadi apa landasan dasar untuk penelitian orang yang lainnya gitu. Misalnya pada materi perubahan wujud zat sebenarnya bisa dipadukan dengan materi yang lainnya dengan cara ini. Nah, itu hasil analisis-analisis sehingga menyimpulkan merekomendasikan suatu desain pembelajaran. Nah, itu kan makanya tugas di mata kuliah ini kan berurut ya, mulai mendesain, kemudian bikin medianya dan seterusnya. Nah, itu harapan kami Bapak Ibu bisa mencerna dari yang sudah dikerjakan itu sehingga diwujudkan ini loh wujudnya dalam bentuk rekomendasi ini gitu di artikelnya itu. Harapannya nanti para misalkan ada meneliti yang lain kalau dia mau meneliti tentang materi perubahan wujud zat misalkan baca tulisannya Mas Rio di artikel itu oh dari tulisan Mas Rio itu rekomendasinya untuk materi ini menggunakan model inquiry terbimbing gitu alasannya apa udah jelas nah itu kan bisa dikutip gitu ya dengan peneliti lainnya nah dari situ kan apa yang kita lakukan jadi bermanfaat untuk orang lain gitu arahnya ke sana bisa dipahami ya. Bisa, Ibu.
Oh ya, mohon izin Ibu, saya izin bertanya sedikit terkait dengan Hmm, penelitian saya tadi. Di sini kan memang 20 ya, 20 responden dalam arti hmm, memang seperti itu. Nah, semisal tadi kan dari apa yang telah Ibu sampaikan dengan Bu Rizka juga sudah menyampaikan tujuannya kan memang memberikan sebuah kajian yang dimana IPA terpadu ini ada di dalam artikel kita nantinya dan itu bisa menjadi rujukan. Nah, apabila saya nanti mendapatkan referensi yang baru gitu kan. Kan tidak hanya kelas 6 nih yang saya lihat, ada kelas 5, ada kelas 4. Nah, itu kalau lebih cocok untuk diberikan model yang baru ini dan respondennya pun lebih dari 20 untuk misal. Apakah nantinya boleh saya untuk merevisi ulang semua artikel ini atau tetap mempertahankan artikel ini tapi dengan konsep yang sudah Ibu sampaikan tadi seperti itu, Bu. Terima kasih. ya. Kalau saya nangkepnya justru karena apa Mas Ria udah tahu ya dengan karakteristik siswanya terus akan melakukan seperti itu malah lebih cocoknya itu ke arah penelitiannya PTK gitu ya. Jadi ada siklus pertama harapannya KKM-nya berapa persen ya. Nah, berarti kan ada peningkatan gitu ya. Lebih ke arah PTK nggak sih? Karena ada peningkatan hasil belajar antara kelas yang menggunakan apa namanya inquiry terbimbing sama yang enggak. Tapi kalau Karena PTK hanya satu kelas, Bu Ririn, nggak bisa dua. ya makanya Ambil salah satu maksudnya, ambil salah satu pasti yang ngambil yang yang ngambil inquiry. yang eksperimen gitu. Tapi beda, berarti merombak total. Enggak, kalau kalau kayak misalkan nih tadi disampaikan misalkan di kelas 4 itu misalkan jumlahnya berapa 25 kan kurang juga. Rata-rata di SD Asmaul Husna itu bener ya Asmaul Husna ya. Iya, Itu Bu, benar. per kelasnya berapa orang siswanya? Rata-rata kami 25, ada yang 30 Ibu. Karena kan setiap tahun berbeda penerimaannya dan kuotanya juga berbeda juga. Iya, makanya kan bisa di range kalau kelasnya terlalu bawah untuk penggunaan inquiry terbimbing juga kayaknya agak kesulitan. Kelas 6 itu sudah Iya, mulai betul. bisa diatur gitu. 4 5 itu Mm-mm. masih agak liar gitu ya. Sulit untuk dikondisikan gitu. Mahasiswa aja tuh kadang juga agak keraihanan gitu ya, kesulitan gitu untuk untuk duduk bentuk sesuai dengan kelompok. Diam aja. Iya, silakan diputar mejanya. Masih dia. Itu mahasiswa yang dewasa gitu kan. Apalagi ini anak SD makin ke bawah kayaknya makin rehan gitu kan. Nah, sulit. Begitu sulit. Tapi kalau misalkan Mas Rio mau apa untuk sebuah laporan yang supervisi itu ya mungkin udah udah oke, tapi analisisnya mungkin yang perlu diperbaiki. Tapi untuk tugas mata kuliah di IPA lebih ke apa ya Konten analisis IPA-nya tadi. konten menonjolkan konsep IPA-nya, keterpaduan konsep IPA-nya gitu. Kalau saran Oke, saya, baik Mas Ibu. Rio, eh, tetap pakai yang ini aja. Mungkin kan nanti tinggal merubah, seandainya memang datanya tidak Narasinya. normal, ya, nah, tidak normal kan hanya tinggal uji T-nya yang diganti dan ditambahkan untuk bagian terkait dengan materi IPA terpadunya. Jadi tidak terlalu rombak banyak untuk mata kuliah ini ya. Jadi nanti kalau Mas Rio mau bikin lagi, ya monggo. Tapi kalau untuk mata kuliah ini, untuk hemat energi karena pasti mata kuliah yang lain juga banyak tugas Tugas. puasnya. Jadi saran saya tinggal menambahkan terkait dengan materinya itu kajian IPA terpadunya itu. Baik Ibu, siap. Terima kasih Ibu. Oke, Ini satu apa dua ya? Dua ya? Mas, waktunya tinggal 20 menit. Kira-kira bisa? Bisa lah satu orang lagi. Oke. Spill lagi Tes. berarti. Deg-degan part 2. Jeng 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 jeng. Belum share screen, Ibu. Remove. Iya lagi di ini dulu. Tunggu. Oh, maaf. Bismillah. Siap siap. Siap siap.
Deg-degan nggak? Iyalah, orang punya jantung yang pasti deg-degan. Hmm, Ardi. Oh, nggak ada. Dionya eh, nggak ada. kok selamat dia ya? Ini gimana? Ya, ini lagi remove dulu, putar lagi. Remove berarti. Ih, enak bener dia. Ya nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil diisi daftar hadirnya ya. Kenapa yang kepilih nggak hadir, guys? Ah, Ya kenapa ibu masukin gitu kan? iya, karena kan tadi pikiran bakal masuk, ternyata enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Erin Estika, Ardi Rafli, Erin Estika. Oh, Silahkan Okmarina. wow. Kenapa Estika nggak bisa dibuka sepadanya? Yang lain bisa buka sepada? Bisa, Bisa, Bu. Ibu. Hmm, Hmm, tergantung berarti sama sinyal. perbuatan ya. Tadi udah salat belum Estika? Udah, Bu. Pasti tadi nggak Jumatan kan? Iya, Enggak iya. dong. Eh, ya kan, pasti tadi nggak Jumatan. Oke, Erin. Silahkan Mami Erin. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Ririn dan juga Bu Friska atas waktu dan kesempatannya. Di sini, Rin ingin menyampaikan Bu hasil dari, ntar Bu, Erin share screen dulu. Tugas yang sudah Erin buat. Ibu, sebelumnya Erin minta maaf. Ini jadinya studi literatur karena anak-anak sudah libur. Jadi Oh, kalau enggak mau, apa-apa. maaf ya Bu, Aku minta tapi maaf nanti, orang belum dipresentasikan. Mm-mm. oh ya juga ya. Dia udah menyadari kesalahan sepertinya. Iya Bu, saya sadar kan seharusnya lebih ke arah kuanti gitu ya. Tapi ayo udahlah, pikir saya udah terlanjur libur anak-anaknya. Maaf ya Bu. Jadi di sini Erin memilih untuk menyusun judul peningkatan kemampuan berpikir kritis peserta didik melalui pembelajaran STEM. Boleh langsung dikomentarin nggak sih, Burin? Iya, IPA-nya mana? Oh Atau iya kayak Bu, IPA-nya ketinggalan. Maaf ya Bu, terpadu, maaf Bu. kayak IPA-nya apa gitu. Enggak, terus ini kalimatnya peningkatan. Oh, Padahal dia peningkatan bilang katanya literatur review. literatur Oh review. iya, ya Allah Bu, Peningkatan itu maaf udah Bu. jelas-jelas apa? Ibu Pakai maaf. engine itu nanti Iya, harusnya. Iya Bu, harusnya endgame. kuanti. Ibu nggak fokus, maaf Bu. Erin tulis ya Bu yang harus dibenahi. Maaf ya Bu. Ya kerjain Sebelum aja sekarang langsung, emang nggak bisa. iya itu langsung Bisa. di Nah, langsung dibenerin peningkatannya aja. langsung Nanti dihapus. Oh nah, iya juga. langsung save as. Lah Bu, ini jadi bimbingan malahan. Ya Ya Aduh. nggak nggak apa-apa, apa-apa memang itu sekalian kan tujuannya itu Oh sekalian. iya. tujuannya. Bu, kalau misalnya nanti Erin ganti boleh nggak sih Bu? Loh, Jujur nggak pede dengan tugas yang ini. Hmm. Boleh Bu. Oh, kayaknya Erin kalau kita 24 jam, kayaknya Erin 48 jam sehari ya. iya. Mami banyak Hmm. yang diurusin Mami. Anaknya banyak dia. Iya, Bu. Hmm. Kemampuan berpikir kritis bisa didik melalui Maaf ya pembelajaran. Bu. Ini Iya, Bu, IPA maaf. terpadunya letaknya di mana? Oh Mm-mm. iya Bu, kemampuan berkritis tadi melalui pembelajaran STEM. Dalam Ntar Bu, pembelajaran IPA gitu, kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam pembelajaran IPA. Ah, ini Bu. kok belum? Aduh, Penggunaan maaf ya. STEM, enggak, penggunaan STEM untuk kemampuan Oh, di berpikir depan kritis Bu. peserta Oh, dibalik. didik dalam Oh, berarti pembelajarannya dihapus. Belajar. STEM-nya di depan kan ya Bu? STEM-nya di depan aja. Hmm. Karena apa pembelajaran double. Ya, grogi beneran nih kayaknya. Langsung, Maaf langsung ya Bu. STEM, Oh, STEM aja. Baik. langsung aja. Apa anak Tem- tulisannya? Penggunaan nggak sih Bu awalnya ya? Penggunaan STEM Oh iya, penggunaan STEM terhadap, untuk iya kan? kemampuan. Penggunaan STEM untuk kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam pembelajaran IPA. Oh, udah gitu. Untuk U-nya kecil itu kalau
gitu. Iya, Kata baik. sambung. Melalui Melaluinya dihapus dong. dihapus. Melalui apa kok gantung Baik, itu? Bu. Melaluinya Oh hapus iya, dulu. astagfirullah, Bu. Nggak fokus. Ih, Bukan nggak minum dulu fokus, kayaknya. grogi. Ah, Ah, iya, Bu. Sedikit, 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 sedikit. Ya, lanjut. Baik. Di sini Ini pasti langsung Kak Erin dikomentari Bu Ririn. menyusun. oh Kenapa iya. harus pendidikan Hei, memiliki peran penting? kata-katanya Itu nggak harus pasti penting. pasti langsung dikomentari Bu Ririn itu. Emang harus, Udah hafal. Ibu saya siap dikomentari hari ini, Bu. Artikel penelitian, terus apa skripsi, apa tesis ataupun itu, pokoknya tulisan karya ilmiah dalam bidang tidak harus diawali dengan kata pendidikan, Oh, ya. oh Ya baik, Bu. iya, Baik, nggak baik, harus baik, baik. dari kata Bisanya tadi bukan STEM merupakan gitu bisa oh, apa gitu. penggunaan STEM dalam Baik, baik. pembelajaran bisa langsung ke poinnya aja nggak usah yang terlalu umum. Penerapan pembelajaran yang Ibu. berbasis STEM sudah dikenal dan seterusnya. Kan bisa nggak ada pendidikan memiliki peran penting dalam itu Tenang Bu rekomendasinya Ririn, apa? saya akan selalu ingat. Dari 2000 berapa tuh ngecek skripsi itu asal pertama kali penelitian pendidikan pasti deh awal pendidikan adalah usaha Mungkin sadar nyata ditandain dan ya. Pendidikan memiliki itu ditandain kuning-kuning atau apa nanti di diganti. highlight Ya, di di highlight. highlight parafrase satu kalimat tuh. Nah, ya. Sampai sini, Bu ya. Ya, pokoknya Iya. pengertianmu itulah. Iya, Bu. Mm-mm. Hmm. Bisa Ini aja lanjut langsung Bu. dari sini. Kemampuan berpikir kritis peserta didik di Indonesia masih tergolong rendah. Bisa dari situ. Hmm. Jadi nggak usah pakai Hmm. embel-embel pendidikan. Terutama Siap, dalam siap, 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 siap. berpikir kritis sama kegiatan membaca. Terutama dalam kegiatan pembelajaran membaca. Ah, emang ada belajar membaca? Nah, salah, Bu. Lupa. Maaf, maaf, ya, Bu. Maaf, Bu. Maaf, Bu. Ibu kayaknya nanti ada revisi total boleh ya, Bu? Banget, Boleh. Yang penting kan banget, sekarang dikoreksi banget, bukan dulu. boleh, bukan boleh, banget. Banget. Kudu, kudu sih ini mah. Wajib. Ah, Fardu ain ini ya. Nanti ini ya, Bu. UASnya. Nyatanya. Ibu, tapi yang ini nanti kalau misalnya beda sama desain nggak apa-apa kan ya, Bu? Beda sama desain. Kan Kan desain kan ada sebelumnya juga tuh diminta yang... untuk desain desain ini, desain. Metodologi. Oh iya, Bu. Kok desain? Iya, metodologi maksudnya. Maaf, Oh maaf. iya, Oh, metodologi kan bikin proposal. Maksudnya kalau misalnya nanti... Kan proposalnya kan dari ya pengennya beda kuantum. lagi. Bukan, itu nggak apa-apa. Nggak harus tentang ini. Nggak apa-apa. Saya kirain desain pembelajaran yang kemarin yang dibuat beda. Kan kemarin minta desain pembelajaran IPA-nya kan. Itu kan Hmm. hasil kajian kalian juga bisa dituangkan dalam bentuk seperti ini. Makanya concern materinya apa dari awal nanti bahasnya. Beda Dari juga. awal bahasnya mulai dari desain pembelajarannya, media yang direkomendasikan, kemudian mengevaluasinya. Itu Rin, ini kan kamu tadi bilang literatur review ya? Iya, Bu. Yang kamu review metode. di SD, tingkat SD, sekolah dasar. Oh iya Jangan, ya, jangan. nggak Erin tentuin, Bu. Salah, salah Nah, saya ya itu. lihat abstraknya dulu tadi. Oh iya, Kan di Bu. situ kamu bilang tadi materi apa dalam kegiatan pembelajaran membaca. Kemampuan berpikir kritis masih tergolong rendah, terutama dalam kegiatan pembelajaran Membaca. membaca. Nah, ini tingkat apa? Kalau Oh iya, Bu. pembelajaran membaca Lupa. mungkin SD kah atau apa? Jadi, Hmm. tapi kalau SD, apakah kegiatan membaca itu termasuk berpikir kritis? Ini Bu tadi iya lupa Erin revisinya. Karena Erin Kan ya? baca itu kan ternyata kemampuan berpikir kritis apa sih namanya literasi itu berpikir Mm-mm. kritis itu masuknya ke dalam literasi. Nah, Hmm. salahnya Erin tadi waktu nyari jurnal belum nentuin tingkatannya Oh, SD, udah tahu SMP ya. atau SMA gitu. Berarti salahnya Erin Ya udah Bu, tahu ya. udah. Erin tanda ini Bu. Terima kasih sudah mengingatkan. Sebenarnya kemampuan sempit mulai berbagai faktor keterbatasan fasilitas belajar,
metode yang kurang inovatif. Nah, kan ini kayak nggak sinkron gitu, Rin. Tadi eh, kegiatan Iya, Bu. pembelajaran membaca, cuman faktornya kok fasilitas belajar, metode pembelajarannya kurang inovatif, bahan ajarnya kurang memadai. Apakah sinkron dengan si pembelajaran membaca tadi? Oh, jadi nanti tolong dikategorikan lagi dari artikel yang direview itu kamu reviewnya untuk tingkatan apa? Kemudian kalau ini kan harusnya di khusus IPA ya. Di pembelajaran IPA-nya mungkin kalau misalnya di IPA-nya ini masih cocok ter- terbatasnya fasilitas, metodenya yang kurang inovatif, bahan ajarnya dan seterusnya itu masih cocok. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peningkatan kemampuan berpikir. Ya, mana Nah, ada peningkatan? ya peningkatannya dimerah-merahin Oh tuh. iya iya. Siap, Bu, Kan siap, Bu, siap, ndak siap. ndak ambil data dan tidak melakukan apa namanya? Treatment. Iya, treatment, tidak melakukan treatment. Jadi peningkatannya dimerah-merahin dulu tuh. Yang atas. Gimana sih? Bentar, bentar, Bu. Setelah ini kan rendahnya kemampuan sampai dengan Oh iya, iya. titik. Terus Ini. kemudian penelitian ini bertujuan untuk Oh mengkaji iya, ini. peningkatan. Nah, Sampai sini nggak ya, Bu? mm-mm. Hasil kajiannya. Kamu pakai studi literatur? Kan tadi gitu. Dia nyampein kajian literatur. Kajian literatur apa studi? Oh ya. Sama apa beda ya, Bu? Kira Iya sama. ya, Beda ya? Ibu ininya studi kasus, maaf. Nggak konsen, wis nggak Kirain konsen. minum air putih, Bu Priska. Di sini udah deg-degan, Bu, dari tadi, Bu. Ya ampun. Itu kok kenapa ada di berbagai jenjang pendidikan? Mana sih? Hasil. Fokusnya kamu ke tingkat SD, SMP, atau Ya, setidaknya SMP lah. Pendidikan Iya, dasar Bu. gitu. Atau Hmm. pendidikan menengah. Atau dasar dan menengah. Kalau ini berbagai jenjang pendidikan. Artinya bagian atas juga iya dong gitu. Hmm. Jadi kalau ketika apa studinya literatur review kategorikan ya artikelnya yang dari tahun berapa sampai tahun berapa. Terus dari konsep berarti yang penelitian pakai STEM-nya STEM yang pelajaran IPA masuk matematika masuk gak? Iya masuk semua. Berarti SD ya kategori jenjang pendidikannya SD SMP-nya itu fokus ke situ. Karena kalau SMA kan udah spesifik ya pelajarannya ya. Maksudnya fisika sendiri, kimia sendiri gitu kan. Kalau SD SMP kan masih nyebutnya IPA. Terus pembelajaran berbasis STEM dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif strategi pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan kemampuan. Hmm. Dalam pelajaran IPA gitu dong. mm-mm. Kan kita bahasnya Kurang tentang IPA. kurang spesifik tujuannya tadi ya. Jadi sampai Padahal kesimpulannya dia masih ini terlalu umum. Karena tadi kajiannya dia di Mm-mm. metode yang mau di artikel yang di reviewnya itu tidak mengkategorikan gitu. Tambah dong Rin. Kok diem aja? Kirain mau gerak kursornya dari Dia tadi. bingung, Masih dia aktif. bingung. Biarin catat, Bu. Maaf, Bu, maaf, Bu, maaf, Bu. Oh ini ya, Peserta Bu, ya. didik pada pelajaran IPA atau dalam pelajaran IPA boleh. Itu nanti sampai ke bawahnya. Ini kan abstraknya kan ringkasannya ya. Ke bawahnya kan pasti isinya apa yang sudah kamu tuliskan di abstrak ini toh. Mm-mm. Iya, Bu. Nanti konsep IPA-nya. Iya sih, Bu. Iya, berarti nanti Erin tambahin. Yang pertama kan nanti Erin tentuin dulu jenjangnya kan, Bu. Nanti kalau sudah, Mm-mm. Erin lebih arahkan ke IPA, kemudian mulai memilah
dari jurnal yang akan digunakan. Nah, Dan terus nanti Mm-mm. karena ini IPA terpadu, terus tadi Erin menekankan pada STEM, jadi nanti juga mungkin bisa dipilah terkait dengan materinya ya Bu Ririn ya ditambahin ya. Mm-mm. Jadi Materinya dari apa? IPA itu yang eh, dari Pakai STEM kajianmu itu materi mana apa? yang paling yang efektif menggunakan STEM itu di hasil kajianmu itu. Kan mungkin itu nggak semuanya. Kalau bisa dibikin tabel, Mbak Erin Ya, bikin tabel artikel tahun berapa, terus judulnya apa, hasilnya, kaitannya dengan konsep IPA, materi apa, gimana ininya hasilnya gitu. oh iya, yang Jadi seperti ini bukan ditabulasi Bu? supaya kelihatan. Mana cuy? Iya. Erin belum pakai ini ya, belum pakai Mendeley ya. Kayaknya. Kutipan pertamanya. Belum buka itu Bu. Ya, ya Iya, gitu. belum Bu. Kemarin itu kan habis Erin flashcard, lupa belum Erin pasang lagi. Maaf ya Bu. Coba enggak yang ke atas. Ah iya masih salah, maaf Ibu. Kok Nggak panjang fokus. banget kereta namanya? Coba coba di di view split coba pengen tahu kutipan aslinya siapa. Kutipan pertama deh, kutipan pertama bukan Rahayu, di atasnya lagi. Terus ke atas lagi. Ke atas lagi. Ini Bu, Ke ini. atas lagi, paling atas. Nah, itu. Coba Zain. Zain M. Coba di view Jenny view Universitas. split coba. View split siapa Klik nama ini? view, klik dulu view-nya. Tempatku nge-freeze ya. Enggak, Oh ini Bu. enggak. Bentar Klik Bu, view, aku tutup Rin. ini. Yang atas dulu, menu di ininya. Samping help. Help, help. Udah Bu. Nah, terus Udah Bu, Split, ini split, split apa itu. Bu? View terus. Maaf apa Bu? split. Yang Windows split Ada itu. Ibu. Kanan, geser kanan, 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 Terus, kanan terus, lagi. terus. Enggak, itu ke bawah Oh, gitu. ke kiri. Itu ada Kanan. new window, arrange all, sama Orange, split. Nah, oh, klik splitnya. split. Geser lagi, geser, Bentar geser Bu. lagi, Ya Allah, lagi, nggak lagi, fokus Ibu. lagi. Geser lagi. Ke sini. Ke sini. Sini ke kiri apa ke kanan? Ibu, Ke kananmu, kita kalau kananmu, pakai search kananmu, aja bisa kali ya Bu? Ah, mundur, mundur, kananmu. mundur. Masih Bu. Ah, Nah, itu Eh, maju, itu maju, lewat. maju. kelewatan. Split Geser itu ke kiri, Ini tulisannya Bu. berasa parkir dah. kiri, ya, Oh kiri, iya, ya, Nah, yo. itu. maaf Ibu. Wes. Nah, ini yang bawah Maaf, buka gak fokus. buka Daftar bagian pustaka, daftar pustakanya. referensinya. Daftar yang bawah. Bu. Oh iya, maaf ya Ibu. Ya nanti lah Lebaran lebaran ya aja, kita mama. SMP-an. Lebaran aja, Rin. Ah, banyak banget yang perlu dibenahi. Nggak apa-apa, namanya proses belajar. Itu jadi Hmm. mielinmu semakin terhubung itu. Menebal. Belajar itu harus ada salah. Nah, Zen tuh. Zen, M. Nah, ini berapa orang? 3. Oh iya Bu, ini Tiga. harusnya dihapus di sini. Maaf Pak, Bu. Zen aja. Iya Bu, salah. Zen, Nur Haibah, dan Julaiha. Nggak hah juga, Bu. Tak. Bilaiha. Oh, nggak pakai H ya, oh, Julaiha. Itu nggak titik dua juga kayaknya ya. Iya Bu ya. Ya Allah Titik Bu. koma. Emang Makanya nanti pakai Mendeley ya. Iya Bu, nanti Erin install lagi. Kasih Ibu. Tapi Mendeley-nya jangan yang reference kayak punya STK ya, des- yang desktop. desktop. Tolong STK itu juga Mendeley-nya diperbarui. Undang-undangnya kayaknya Bu. agak kurang update deh itu ya. Iya belum bisa yang terbaru. Hari ini 22 tahun Ah, yang lalu. Wow, seumuran bener-bener. kalian. Ah, Ih, ampun Ibu, itu ampun. tahu nggak saya semester 3 loh itu di tahun itu. Bu Priska masih SMA kali. SMP. Oh, SMP tuh. Saya udah kuliah semester Mereka 3. masih dalam Ada yang udah lahir kali. ya digendong masih. Heeh. Gitu. Hari gini 2003, 2025 guys. Cari yang terbaru ya. Ya Bu.
Ini juga Kalau nanti bis kalau nulis apa tesis nggak usah ya berdasarkan undang-undang ini kayaknya sudah Baik, Ibu. laule gitu laule, ya. udah laule, udah laule. Ganti dengan hasil-hasil penelitian aja enggak apa-apa. Jauh lebih bagus. Berarti nggak ada dasar hukum gitu nggak apa-apa Ibu ya sebenarnya ya? Dasar hukum. Maksudnya dari dasar hukum. Maksudnya undang-undang Ibu. Kita di Nggak prodi apa-apa, pendidikan maksudnya kan IPA bukan ini hukum IPA ya. Baik, Ibu. bener di ini kita banyak hukum yang dipelajari kok Bu. Hukum Iya. Archimedes. Di biologi juga ada hukum Mendel. Nah iya, nggak apa-apa Rin. Jadi sekarang itu lebih ke kalian topiknya terkait apa, langsung penelitiannya yang sudah ada seperti apa gitu. Nggak usah pakai undang-undang, nggak apa-apa. Kalaupun mau memasukkan itu sebagai dasar, it's okay, tapi nggak usah yang biasanya kan langsung dituliskan tuh kutipan langsung yang panjang isi undang-undangnya. Eh, Intinya apa? Terlalu bertele-tele menurut Ibu. Jadi fokus aja urgensi penelitiannya apa gitu. Kayak tadi Bu Riri kan bilang nggak usah pakai diawali dengan pendidikan adalah pendidikan merupakan itu kan maksudnya Ini lah, usaha, tadinya sadar, nyata. Terus coba lihat ke bawah kalimat bawahnya. ya Halaman berikutnya, Rin. mukadimahnya terlalu muter-muter dan terlalu panjang gitu. Nggak ke Oh iya, Bu. to the point aja kalau kata aku Terencana langsungnya suka membantu enggak meningkatkan lagi. perkembangan potensi. Jadi kalau mau mau mendapatkan jawaban langsung ke pokok bahasanya apa gitu. Kalau nembak kalau Ardi gimana di? Mau nggak gitu? Nggak mau ya udah gitu. Kalau Tinggalin mau aja ya udah udah. jalanin gitu kan misalnya gitu. Kan nggak diajak muter-muter dulu. Kamu Ya. lahir tanggal berapa? Oh Siap iya nih. deh, eh, udah kita makan sudah kenal belum? dari ini. Gitu. Kamu mau nggak? Kan kelamaan ya dia ngomongnya ya. Langsung aja. Hasil observasi saya 2 tahun ini kayaknya saya tertarik sama kamu. Mau nggak? Nah, tujuannya apa? Udah gitu aja. Tadi lagi. Berarti nanti kalian kalau bikin undangan bagus kali ya. Proposal ininya apa? Ngelamarnya kayak gitu. Berdasarkan hasil observasi pertemanan kita selama sekian dengan metode dan divalidasi oleh nah cocok tuh. Agak ilmiah dikit lah ngelamarnya yang laki-laki ini. Ada siapa nih? Ada Rio, Ardi sama Rafli. Ya siapapun itu nanti perempuan yang beruntung ya. Oke, lanjut. Bu, kemana larinya ini, Bu? Nah, pendidikan mengalami. Nah, kan Iya, Bu. Akan air Adapun itu salah hitungannya. merupakan satu pendidikan. AKR permasalahan Kawung, EJR, dan Lumintang, J. Oh iya, siap, 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 siap. Maaf ya, Ibu. Khususnya sekolah di Indonesia rendahnya tingkat kemampuan berpikir kritis. Nah, ini narasi dari siapa ini? adapun salah Yang satu menyampaikan. permasalahan boros Erin. Hmm. Itu narasi dari siapa itu? Iya, kutip harusnya ada referensi yang kamu kutip. Mm-mm. Oh Karena iya, Bu. dasarnya, fondasinya dari mana itu? Dia otomatis benerin. Nanti itu ini aja pakai Mendeley-nya. Di luar Iya, ya? Bu. Yang penting Di luar. Kemarin tuh mau install pasti lupa maaf ya, Ibu. Akan air dibenahi. Iya, Hmm. nanti ya bulan Maret ya. Kan bulan Maret kan ya? Maaf, Iya, maaf. Pak. Tapi disunahin sebelum puasa sih udah bener sih, Rin. iya, Sebelum Bu. puasa. Siap. Ya terus Ipung Ta, Anissa Ipung Ta. Bener. Ini dikit amat ininya. Latar belakangnya. Berapa paragraf, Rin? Eh, hmm. Amin. Iya ya. Emang Net Erin mau minta waktu buat ngerevisi sih, Bu. Soalnya buru-buru bikinnya maaf ya, Bu. Ah, minta maaf lagi. 3 paragraf. Ini jangan-jangan dari ChatGPT buat kan latar Enggak, belakang. enggak, Bu. Enggak. Oh enggak. Enggak, Oh enggak, bagus. enggak. Bagus. Nggak apa-apa kalau diajak ngobrol si ChatGPT-nya, tapi jangan percaya 100% sama dia. Mm-mm. Dia kan teman diskusi kita. Ya tahu aja lah teman kita kadang diajak diskusi enak, kadang enggak gitu kan. Kadang Iya. nyambung, kadang enggak. Sama ChatGPT juga gitu. Maksudnya enggak Tapi salah sih, Bu. Kan Erin bingung ya, Bu, karena
Jujur nih emang baru jadi tadi Aduh, siang karena kemarin Masya aku Allah, di ini sekolah fresh jadi from di lupa. otak ini ya berarti ya. Maaf ya Bu. Kemarin masih sibuk banget di sekolah belum sempat. Maaf Bu, maaf, maaf, Udah maaf, bagi maaf. rapot tapi kan? Udah Bu, alhamdulillah udah bagi rapot. Udah Alhamdulillah. makan-makan kan kemarin kan? Iya Bu. Hari-hari. Ah. Coba lihat hasilnya. Yang di tabel ini kan Bu. Oh ya ini. Hmm, April tahun. Metode media pembelajaran berbasis STEM untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Penggunaan media STEM pembelajaran. Oh, berarti ini kan konsep STEM-nya terintegrasi di medianya ya? Iya Bu. Tapi kesalahan Erin tuh nyarinya memang terlalu luas gitu loh Bu. Jadi dia nggak berfokus apakah dari media yang bermasalah atau dari sumber belajarnya gitu. Nah ini Nah, nggak usah gitu. komentarin tahu Bu, salahnya di mana udah. Dia pengakuan dosa aslinya ini tuh. Oh, bagus itu namanya metakognisi. Oh, dia belajarnya di mana? Pengaruh pembelajaran STEM terhadap... No, STEM-nya kok tulisannya begitu. Yang nomor 5 itu STEM-nya kapital semua harusnya ya. Iya Bu. Oh Mm-mm. iya iya. Antara penerapan pembelajaran STEM terhadap kemampuan berpikir kritis. Eh, Coba nanti gini, pakai connected paper itu. mm-mm, Pas itu ketahuan kan semua bisa di tuh. screenshot dulu bentuk apa bola-bola jaring-jaringnya itu. Keterhubungan antara satu Hmm. artikel dengan artikel Ah, lainnya. terus kan di Oh situ iya. kan juga artikelnya bisa dapat lebih banyak. Jangan kalau misalnya kamu lihat literatur review, hanya 10 yang di review itu kurang dalam gitu kalau untuk sebuah artikel. Kalau mau literatur review. Makanya Atau di Erin metode nanti mau mau merubahnya, merombaknya seperti saran Bu Ririn ke Mas Rio tadi. Ambil topik atau materi IPA terpadunya, dikaji terkait dengan salah satu materi. STEM-nya. Misalnya tadi perubahan wujud zat. Nah, terkait materi itu aja. Cari semua artikel, kemudian nanti di bagian kesimpulannya, hasilnya, kamu sampai merekomendasikan bahwa pada materi ini baiknya disampaikan menggunakan atau disajikan dengan menggunakan model apa atau model keterpaduan apa, tergantung dari artikel yang kamu review. Atau ada saran lain dari Bu Ririn? Iya, makanya dibenahi dari metodenya dulu tadi ditentukan artikelnya yang terbit dari tahun berapa sampai tahun berapa, satu. Kemudian pilih temanya, tema yang concern ke IPA, kata kuncinya IPA. Kalau lebih spesifik materinya lebih bagus. Misalnya kemarin ngambil IPA apa bahasan materi apa kemarin yang tugas IPA terpadu bikin apa Erin itu apa ya kemarin itu ya. Kalau ingetnya efikasi apel boso itu ya. Kalau Erin apa ya kemarin dia bikin ini juga dia. Iya ada Ma- Bu. Nah, coba fokus ke materi itu, Oh iya. di keywordnya materi itu, terus baru kajian ke stemnya. Terus baru pokoknya keywordnya itu ada 3 ya. Yang pertama IPA terpadu, terus materinya yang diterpadukan itu, kemudian yang ketiga eh, stemnya, yang keempat berpikir kritisnya. Jadi kalaupun bahasanya tentang berpikir kritis, tapi dia tidak menggunakan STEM, baik itu sebagai terintegrasi di model, bahan ajar atau apapun, maka dia nggak usah di apa dianalisis gitu ya. Karena kan eh, rekomendasinya nantinya dari judul Erin tadi kan penggunaan STEM-nya untuk berpikir kritis dalam pembelajaran IPA-nya gitu kan. Jadi concern ke situnya. Kalau dengan gitu kan nanti udah ketahuan nih berapa jumlah artikel yang didapat, kemudian dikelompokkan lagi materinya, kemudian dikelompokkan lagi berdasarkan stemnya, meskipun materinya ada, tapi kalau di materi itu tidak dibelajarkan menggunakan stem, maka nggak di review juga gitu kan. Kemudian kalaupun dia juga pakai stem, tapi dia nggak melihat dampaknya terhadap berpikir kritisnya, ya nggak dipakai juga di analisis gitu. Jadi
Kalau di bagian hasilnya ini saran dari saya lebih ke rekomendasi ke pembelajaran IPA-nya seperti apa gitu ya. Makanya tadi diseleksi tahunnya, terus materinya, materi IPA-nya, kemudian apa namanya tadi STEM-nya, baru berpikir kritisnya. Gitu. Ini barokah ini apa tuh? Kasih Kok Ibu. kayak rumah-rumah makan. Coba sih lihat yang hasil yang nomor 6. Barokah nomor 6. Dalam pembelajaran gitu aja ya judulnya. Artikelnya boleh dibuka nggak? Yang barokah ini. Downloadin lagi ya Bu, nggak ketemu banyak ini. Ntar ya Ibu. Oke. Narasi yang dibangun di hasil gitu ya, kayak nomor 6 ini, pendekatan SEM dapat berdampak positif pada pembelajaran IPA, khususnya pada aspek keterampilan berpikir kritis dan nah, jadi yang diutamakan itu karena tadi mau meningkatkan berpikir kritisnya yang di apa diduluin. Hujannya makin deras loh. Berkah-berkah. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan, Mas Rafli? Kalau saya Bu, mohon izin, Hmm, kalau apa namanya artikel yang saya buat sama kayak Mbak Erin deh, karena sifatnya apa kajian literatur aja, terus mengkritisi problematika yang ada di sekolah yang hasil saya observasi itu Bu. iya. Topiknya apa? Topiknya tentang eh, keterbatasan sarana laboratorium Bu, di Oke. sekolah itu. Jadi tiga sekolah yang diobservasi itu duanya nggak punya lab, yang satunya punya tapi nggak optimal. Nah, yang satunya ini yang punya lab tapi nggak optimal, dia segala hal yang berhubungan dengan kegiatan praktikum itu difokuskan ke penggunaan simulasi PET. Terus kalau hasil eh, apa, pemahaman saya dan pertimbangan literatur itu PET aja nggak cukup gitu Bu. Hmm. Jadi apa tuh rekomendasinya lem aja nggak cukup, berarti ada harus pakai apa? Rekomendasinya PET itu dipadukan dengan kegiatan praktikum yang sederhana. Terus kalau karena di CPIPA itu salah satunya di elemen keterampilan proses, siswa menggunakan berbagai alat bantu dan melakukan pengukuran dan pengamatan. Kalau pakai apa namanya PET itu kan dia nggak langsung gitu. Jadi aspek kemampuan psikomotornya kurang gitu. Dia harus Oh, dipadukan sama kegiatan praktikum yang sifatnya sederhana. tuh materinya pengukuran itu ya, alat ukur Ya Bu, di SMP itu di bab semester awal-awal, satu. iya, di hakikat IPA salah satu submaterinya ada pengukuran. Hmm. Itu ya dibagi dari tahun berapa sampai tahun berapa terbitan artikelnya, kemudian topiknya dikerucutkan lagi tentang eh, apa spesifiknya, kayak tadi tuh apa alat alat lab ya.
Ya Bu. keterbatasan. Nah, itu lebih lebih dikerucutin lagi. Jadi kan tahu ada apa namanya biar lebih kelihatan gitu ya alur ininya pemilihan untuk di analisisnya itu. Nah ini Bukan yang karena oh masih nggak ada nggak ketemu gitu, bukan. saya agak bingung ya keterkaitannya Bu, karena di materi pengukuran itu kan lebih condong ke fisika, terus keterkaitan dengan sub IPA yang lain itu gimana gitu Bu. Nah, coba contoh kalau kita bisa paham dengan alat ukur yang diukur itu misalkan massa. Kalau kita tahu massa dari apa namanya benda, sebuah benda dari aspek kajian kimianya apa yang bisa dipakai, dari aspek biologinya apa, makanan, pencernaan, atau pengolahan limbah dengan dengan berat sampah sekian kilo, kemudian membutuhkan waktu fermentasi berapa lama dan membutuhkan nah mungkin bisa bisa diarahkan ke situ karena kayak bakteri itu kan ngurainya kalau misalkan jumlah sampah yang banyak dengan jumlah sampah yang sedikit, kalau dengan bakterinya yang sama jumlahnya pasti lebih lama yang jumlahnya banyak kan. Nah mungkin arahnya ke sana eh, fermentasi. Belajarnya di mana itu, materi apa itu tentang fermentasi. Masih di bagian biologi atau kimianya mungkin. Nah ya itu kan kalau secara ininya prosesnya fermentasi itu kan bisa dari aspek kimianya, ada reaksi reaksi apa ini bakteri, ada belajar aerob dan anaerob. Ini apa sih ngomongin kalau kimianya itu di sini nggak ada yang basic ke kimia ya, fisika fisika semua di sini ya, aku sendirian sama Rio PGSD, yang lainnya fisika semua. Kalau nerapin ke biologinya biar gampang, materi pengolahan pengolahan itu ya apa sampah gitu kaitannya dengan lingkungan. Jadi menerapkan kemampuan dia dalam menggunakan alat ukur di dalam proses atau membuat prosedur apa pengolahan limbah gitu. Nah, atau pembuatan nggak harus pembuatan limbah. Pembuatan bioteknologi, sorry, pembuatan bioteknologi tape misalkan atau pembuatan tempe gitu. Nah, ngukurnya bener nggak dia nimbangnya gitu kan. Apalagi itu yang bisa dipakai alat ukur itu apa, panjang, berat, suhu, itu masuk situ nggak ya kan, alat alat ukur termometer, pakai termometer. Wah, masuk Bu, masuk materi Iya di pengukuran. bisa. Mm-mm. Bisa lah kita buat kita buat siapa tahu dengan itu menjadi ide bagi peneliti lainnya kan. Yang jelas apa yang dicantumkan di artikel itu ada dasarnya gitu, bukan katanya, bukan diasumsikan, tetapi ada dasarnya gitu. Ya, Bu, terima kasih Bu. Nanti Yes. eh, Kalian dibuat sampaikan lagi. proposalnya, Rafli. Bu, Priska nggak Ya Bu. kedengeran suaranya, kecil Oh banget. ya Bu. Aku juga nggak dengar sebenarnya, samar-samar dengarnya karena suara hujan. Sekalian dibuat proposalnya terkait itu, misalnya memang mau dijadikan bahan, kan ini udah dikaji awalnya, udah punya latar belakang masalahnya. Nah, nanti bisa ketemu ketemu dengan Pak Yani, bawa masalah ini terus diajukan sebagai hibah tesisnya. Ya walaupun Baik nanti Bu. tesisnya ada pengembangan yang lain nggak masalah, ini ajukan dulu sebagai hibah tesis, lumayan. Ya Bu. Ya. Baik Bu, Mm-mm. siap Bu. Tadi Erin berhenti kenapa ya? Terus saya nggak dengar Bu, hujan. Erin tadi berhenti kenapa? Kok nggak jadi share screen dia? Oh, ini Bu. Bu tadi kan ini kan Bu, apa nanyain Dia juga lupa lihat lah. jurnalnya udah ketemu, tapi karena Rafli tadi nanya, Erin Oh, matiin dulu. Erin oh ya tampilin udah. Bu.
Maaf ya. Oke. 12. Nah, Ini lanjut 15, eh, 51 loh. emang kita sampai jam berapa? 15.30. Oh iya, ya Ya, Allah. Maaf ya, biasa kalau sama kelas berlebihan. murid mah biasa. Bukannya Inna gitu. sholati Manusuki, Mama Yaya. Sesungguhnya. Ardi Sama enak dia dia emang udah, bego pantesan banget dia kalau dia mah dimatiin. di kelas Nah, nggak pernah betah dia. udah dia udah sholat itu. Pas banget ya, pinteran ya. Ini masih di kampus dia kayaknya ya. Oh iya, Sorry, tayangin dulu sebentar, genepin 60 lah. 60 menit, maksudnya 14. 9 menit. Iya 9 menit lagi. Kamu lihat judulnya tadi itu. Peran pendekatan STEM dalam pembelajaran. Nah, ini dia apa? Sebagai hasil penelitian atau anak ini juga review juga. Review, Bu. Hmm, gimana kalau jangan? Tiap Bu Erin hapus. Gimana kalau jangan? Ini deh, hasil review direview lagi, kemudian ini direview lagi. Coba dia apa metodenya dia gimana tuh? Cara dia ini diterjemahkan atau memang aslinya? Ini jurnal baru lagi nih. Baru Asli. volume 5. Iya kan? Udah Sinta ya? Nggak tahu kalau itu. Coba dicek lagi ya, dicek, cek, cek, cek. Metode penelitiannya, tuh Oh kan dia bener kan dia pakai ditentukan, pasti ditentukan tahunnya kan, dari berapa sampai berapa. Terus datanya yang tidak valid, misalnya website tanpa ketawa dia kan. Pasti ya harus jelas. Nih, tuh. Masa hasil review, mereview, direview lagi. Hasil dia apa? Hasil reviewannya dia apa? itu Enggak, bagus kayaknya tadi. tadi atasnya. Coba. Yang keterpaduan tadi. Mm-mm. Coba lihat Rin Di sebentar ke linker, atas. di linker. Lagi yang ada Tadi yang ada linker yang tabel ada. merah. Nah, Nah, oh ininya evaluasi teknik stemnya pemecahan model masalah. gimana yang dipakai gitu. Oh, jenis jenis temnya. Tapi dia nggak nyebutin Iya, itu dari tapi dia artikel yang mana pendekatan gitu. keterpaduannya tuh pakai gimana gitu stemnya. Kalau kita kan maunya materinya itu Mm-mm. keterpaduannya gimana. Kalau dia model keterpaduannya untuk melihat keterpaduan stemnya. Ke Nah, atas harusnya aja. Erin nanti yang cari begini untuk materinya. Erin harus bisa menyimpulkan gini nih. Jadi kalau misalnya menggunakan pendekatan integrated, nah di materi apa, nanti tampilannya seperti apa. Jadi keterpaduannya kan tuh di tengah-tengah itu tuh potongannya yang ketimpah tiga Irisan, itu. Nah, irisan tiga irisannya. itu. Lanjut. Lihat hasilnya. Tadi Budi minta hasil kan? Mm-mm. Di bagian bawah. Terus, Ini langsung ke hasil cek. kesimpulan aja. Mau, Dulu ibu nih. mau lihat ininya? Oh, Iya, hasil ini. Materinya apa? Statistik pencemaran lingkungan, laju reaksi, suhu kalor, elastisitas hukum Hooke, fisika, matematika ekosistem, dan biologi. Model pembelajaran. Forsisnya apa tuh? Kreatif. Tuh. Hasil pengaruh positif, 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 positif semua. tanya. Hmm, Gak jelas berarti. Terus ke bawah. Oh, kalau tanda tanya peningkatan, Bu. Hah? Iya, ini keterangannya nih loh. Oh iya. Kok peningkatannya kenapa nggak tanda panah miring gini ya? Ih, suka-suka yang ngasih kode tuh. Ya justru nggak masuk akal, nggak masuk akal ini. Kok tanda tanya berarti kan dipertanyakan hasilnya, iya kan? Kalau kalau ini udah jelas berpengaruh positif plus itu. Kalau pandah ke atas kan jelas peningkatan. Kecuali panah turun, naik turun berarti ini. Hasil menurut penggunaan model pembelajaran dengan penerapat STEM pada analisi artikel di atas. Ini salah nih, di atas tuh harusnya dipenggal.
Kan ini artikel orang, Bu, gitu, udah Nah publish. ya, makanya nanti ketika kita nulis, kita tahu ini salah, jadi jangan diikutin gitu. Harus lebih baik. Simpulan, simpulan, iketan berarti. Simpulan dari sajian literatur menunjukkan Udah pada nggak bahwa loading, Burin. Burin ngejokes itu udah nggak ada yang ketawa. lagi pada nguap ya. Pas kan adem kena hujan otaknya. Lagi panas kena hujan. Dan Kajian heboh sendiri dosennya. jadi mengungkapkan bahwa pendekatan STEM memberikan dampak positif terhadap pembelajaran IPA seperti meningkatkan kreativitas, kemampuan berpikir kritis. Wah, ini di copy paste ini berarti sama saya ya simpulan ini ya. Tadi sama narasinya sama persis. Dia udah tutup muka loh. Makanya kok kalimatnya ini banget gitu ya. Ternyata benar. Oke, terus pendekatan STEM ini penting Aduh, untuk mempersiapkan siswa berarti yang Erin bener, Bu, nggak bohong. Dia citasi artikel ini. tapi nanti itu plagiasinya tinggi ya. Kalau modelan kayak begini kalau motifnya harus diparafrase Iya, Bu, dengan tadi buru-buru maaf ya, Bu. iya. Dikumpulin 10 dulu, lebih Rin. loh. Nanti Bentar lebaran, lagi, Rin. bentar lagi selusin loh Erin. Terus, oke, dah tahu ya apa yang harus dilakukan ya, diperbaiki. Nggak nyampe 1560 kan? 1560 mana ada? 14.00. 16.00. Oke, sampai sini ada Ada pertanyaan? Bu, yang kan ini tadi Apa? saran dari Ibu pakainya studi literatur, terus menyesuaikan materi pelajaran. Baiknya nanti pakai model pembelajaran apa gitu ya Bu, goalsnya. Terus kalau Mm-mm. Mm-mm. Goalsnya merekomendasikan pada materi IPA dengan konsep terpadu yang apa connected, integrated dan sebagainya itu direkomendasikan modelnya apa atau desain pembelajarannya yang seperti apa. Kayaknya nggak terus nyambung ya, enggak. Stika. Terus kalau nyambung Bu, nyambung. Iya, ya, terus. Mm-mm. Terus kalau Apa bosok? Oh bukan. kalau misalnya udah jadi nih Bu, Mm-mm. apakah harus mengulang kembali atau bagaimana ya Bu? Emang kamu bikinnya apa? Judulnya begini Bu, studi literatur. Coba tampilin, 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 ditampilin. Maaf ya teman-teman, Satu, sampai selusin nggak ini Estika? Enggak, dia minta maaf karena makin lama nggak ditutup-tutup gitu loh. Mana pula lama punya Lusin Stika. nggak? Apa setengah kodi doang atau setengah lusin? Hmm, ini muncul belum Bu? udah. Implementasi modul IPA Agak jauh berbasis ya, Es. budaya lokal di Jadi sekolah ceritanya dasar. mah ini menyesuaikan dengan yang mau diangkat. Semakin ke sini semakin ke sana nih. Ya makanya Bu, ini mah menyesuaikan sama yang mau diajukan gitu mah ceritanya. Oh, di, studi implementasi modul IPA berbasis budaya lokal. Itu kemana? Maksudnya kemampuan berapa dari siswanya? Penguasaan konsepnya kah? Ya, mending gitu aja, Es. Atau Berarti bukan Harapan makin implementasi, banyak guru efektivitas. yang mengembangkan modul berbahasa berbahasa gimana Bu? Nah, kan ini masalahnya nanti kamu mau dikaitkan ke IPA terpadunya, ke materi kan. Nah, Bu Ririn tadi ngasih saran ini Oh enggak. implementasi. Saya tahu orang mau dikasih tahu saran biar tugasmu diperbaikin yang nggak terlalu sulit kok malah enggak. Oh, iya iya. Bu Ririn tadi kan kasih saran, jadi ah, implementasi ah. modul IPA Ya berbasis udah budaya kalau nggak lokal. bikin Bu. yang baru aja tadi. Ini sinyalku apa ya?
Dalam hal peningkatan apa? Kan Ya, ada permasalahan tentang apanya. Kayak misalnya tadi kan pemahaman yang konsep gitu. Rio tadi kan ada permasalahan berpikir kritis. Nah, gitu. Itu ya Baik, Bu. dikasih rank dari tahun berapa sampai tahun berapa yang membahas tentang modul IPA terpadu tentang kebudayaan lokalnya gitu dan seterusnya disaring. Ini SIKA pakai 5 tahun, Bu. Iya disampaikan di situ dari tahun berapa sampai tahun berapa. 5 tahun itu tahun berapa sampai tahun berapa? Kalau Oh, dua baik. ribu Kamu kalau bacanya 2030, 1999 lima tahun sampai terakhirnya. sampai 2006. Nah ya, makanya 5 tahun terakhir dari tahun berapa sampai tahun berapa Kayaknya slogan S3 hari ini, yang penting gitu. ngeyel dulu gitu. Membahas modul Enggak, enggak, Ibu. Mohon maaf, Ibu. dua meningkatkan kearifan lokal. Ini belum belum ke IPA ya, lebih ke apa? Karena mau untuk proposal itu kan ya, yang Betul. kelihatannya ke sananya. Tapi konsep IPA terpadunya itu belum kelihatan ya Estika ya. Coba. Enggak, Bu. Karena ini rencananya memang untuk eh, referensi orang-orang biar ikut mengembangkan modul pembelajaran IPA berbasis budaya lokal gitu, Bu. Niatnya mah ke Iya, sana. tapi kan karena ini konsepnya tugas dari mata kuliah IPA terpadu, nanti boleh misalkan berbasisnya intinya adalah mengembangkan modul pada materi IPA. Mau berbasisnya apa? Salah satu alternatifnya adalah berbasis budaya lokal. It's okay gitu. Baik, Bu. Atau berbasis apa nilai-nilai keislaman atau propetik ya monggo aja gitu. Tapi kan concernnya adalah pembelajaran IPA-nya. Tadi dalam hal karena kurangnya penguasaan konsep pada materi IPA, maka alternatifnya adalah menggunakan modul IPA bisa dengan berbasis apa budaya lokal bagian akhirnya gitu. Mm-mm. Baik, Bu. Terima Erin kasih. udah, Ardi nih yang belum nih. Nanggung lah. Rio udah, Erin udah, Estika udah. Sorry. Kira-kira topiknya mau tentang apa? Mungkin nanti arahnya ke laboratorium, Bu, ke praktikum. Hmm. Sama kayak Rafli ya. Mana Kemarin pengembangan, skripsinya apa? pengembangan Tentang apa? Eh, praktikum kemarin, dari Bu. aspek IPA terpadunya materi apa yang bisa dilakukan kegiatan praktikum gitu ya. Ya, Bu. Kalau mau berupa kajian literatur review di penggal dari tahun berapa sampai tahun berapa gitu. Jadi searchnya biar lebih gampang. Ah, Bu Priska kemana? Digeret sama dia. Oke, udah jam 16:06. Dokumentasi dulu nggak sih? Tadi kok lupa di dokumentasi ini mata kuliah sebelumnya. Oke, kita dokumentasi dulu. Tunggu dulu. Ah, Bu Priska di screenshot. Oke, baik. Kita berharap hari ini pertemuan ke-15. Semoga apa yang sudah kita lakukan membawa manfaat. Karena minggu depan sudah UAS, jadi diharapkan sudah diperbaiki tugasnya dan nanti diunggah. Kami mohon maaf apabila selama kegiatan perkuliahan ada perkataan dan perbuatan kami yang tidak berkenan. Mohon dimaafkan ya Airin ya Estika. Satu kali dong. Karena yang kedua kami sudah lewat sekitar 30 menit dari jadwal perkuliahan.
Kami mohon maaf sudah menyita waktu Bapak Ibu sekalian. Kita tutup perkuliahan ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.